Dari bengkel kecil di sudut Bandung, suara knalpot ini lahir bukan sekedar bunyi keras. Namanya Rob1 Racing. Bukan dari pabrik besar, bukan juga dari modal asing, tapi dari tangan-tangan lokal yang percaya bahwa kualitas itu bisa datang dari mana saja. Dan inilah kisah tentang bagaimana sebuah produk bisa mengubah lintasan. Dari jalanan biasa sampai ke arena dunia. Saya Sutrisno, biasa dipanggil Utris Walk. Saya owner dari Rob1 Racing. Awal produksi Rob1 sih sebetulnya di sekitar tahun 97-98 setelah saya berhenti balap lah. Karena waktu itu salah satu saya bisa sukses di dunia balap tuh karena sebetulnya ya senjatanya di knalpot, kelebihannya gitu dari kompetitor-kompetitor balap yang lain tuh gitu. Ya saya dulu balap knalpotnya nggak pernah beli. Dulu saya balap itu knalpotnya desain sendiri, bikin sendiri. Mengawali karir sebagai pembalap motocross, Utris Walks pada akhirnya banting setir memproduksi otomotif spare part dan aksesoris. Pengalamannya di dunia balap membawa kredibilitas pada brandnya karena telah diuji langsung dalam kondisi kompetitif. Knalpot luar dulu juga udah banyak, terutama dari Thailand atau misalkan dari Amerika gitu, yang memang udah terkenal gitu. Cuman belum tentu cocok dengan mesin yang kita gunakan balap di sini gitu. Sementara di knalpot ini kan kontribusinya untuk engine tuh bisa sampai 30% peningkatannya tuh gitu, performance-nya tuh. Awal sekitar 2017 saya jual produknya tuh polosan ke toko-toko, nggak mau minta ada brandnya gitu. Brand itu idenya ya dari karyawannya sendiri, Ranca Bolang, disingkat jadi RCB. Cuman karena ada sesuatu hal yang ada sama, akhirnya C-nya dirubah jadi O, jadi Rob1. Tapi Rob1 ini kan ada singkatannya juga, Racing Auto Bike. Dukungan komunitas racing menjadi sangat berarti bagi perkembangan Rob1 Racing. Dan alhamdulillah sih dengan singkat waktu, tanpa ini karena memang produknya yang mungkin konsumen juga udah tahu secara kualitas atau ininya, jadi nggak begitu lama udah bisa diterima lah. Yang pasti sih ya customer, komunitas-komunitas di balap, karena mereka udah tahu saya dari dulu gitu. Orang udah tahu bahwa saya memang ini produk untuk keperluan balapnya gitu, terutama di knalpotnya gitu. Kualitas menjadi garansi agar produk-produk Rob1 Racing, terutama knalpotnya, bisa bersaing dengan pabrikan asing. Kalau dibanding dengan produk lokal yang lain bisa dibilang cukup mahal. Tapi karena saya konsisten, karena saya mau produk saya harus di atas yang lain. Semua juga produk awalnya memang dari produk luar. Referensi atau ide gitu. Cuman saya selalu dulu pingin kita lokal tapi bisa melawan produk luar. Jadi selagi masih bisa produk luar dibikin sama manusia, saya harus bisa. Ya alhamdulillah gitu, dengan awal dulu dari fasilitas, tools, peralatan yang sederhana bisa wujud sampai bisa jadi produknya gitu. Di kota Bandung inilah store Rob1 Racing pertama kali berdiri. Awal dari mimpi-mimpi Utris membawa knalpot aftermarket Indonesia ke kancah dunia. Ini di store kita Rob1 Racing. Produk kita ada dari terutama di knalpot, terus beberapa rel atau riding gear untuk keperluan riding lah, untuk keperluan bikers gitu. Nah di sini ada dari jaket-jaket, jersey, sepatu untuk keperluan riding. Ini misalkan ini sepatu untuk, kalau di Indonesia populernya di sepatu drag, dipakai untuk pembalap-pembalap drag. Ini yang paling bisa dibilang best seller lah. Cuman di motor banyak diminati sama pembalap drag. Mungkin karena tipis sama tingkat sensitifnya tinggi gitu. Utris memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal pada setiap produknya. Kalau ini produk knalpot ini 90% saya materialnya lokal.
Ya intinya dari sinilah suppliernya. Cuman yang impor mah persentasenya kecil. Mungkin dari ini ke apa? Yang impor tuh titanium kita impor, kalau stainless kita di sini ada lokal. Alhamdulillah sih kalau review dari konsumen sih ya cukup baik lah. Dari suara ke tenaga juga gitu. Suaranya tidak berisik tapi untuk tenaga bisa maksimal. Saya ada beberapa ekspor ke Malaysia sama Filipina. Justru awal mulanya justru boomingnya di Malaysia. Rope One Racing menerapkan teknologi agar knalpot yang diproduksi sesuai standar kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau secara teknologi sih selain dari ukuran, juga untuk suara juga ada beberapa ramuan atau teknik lah supaya suara tidak melebihi regulasi atau aturan desibel, tapi secara performance atau power bisa maksimal. Kalau sekarang itu kan udah keluar tuh aturan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa untuk suara knalpot itu tidak boleh melebihi 80 desibel untuk cc 175. Ya alhamdulillah kita udah bisa mengikuti aturan tersebut gitu. Ya harapannya kita sebagai industri kreatif berharap regulasi ini jelas. Kita bisa mengikuti gitu sesuai dengan regulasi tanpa harus membunuh industri kreatifnya sendiri gitu. Pertama, saya perlu sampaikan bahwa knalpot motor itu bukan produk yang wajib sertifikasi. Itu pertama dulu. Nah, ada dua regulasi yang harus kita selaraskan. Pertama di Undang-Undang Lalu Lintas itu memang kalau memang kendaraan bermotor wajib memakai standar pabrikan. Dan di lain pihak ada peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mensyaratkan batas ambang kebisingan knalpot kendaraan bermotor. Seharusnya peraturan ini bisa diselaraskan nih. Artinya kalau memang produk knalpot yang memang bukan asli pabrikan atau aftermarket kita bilangnya aftermarket knalpot itu harusnya selama dia mengikuti ambang batas daripada peraturan lingkungan hidup bahwa tidak bising dengan cara mengukur yang benar, ini harusnya bisa kita pikirkan untuk keluarkan SNI-nya. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Sebagai mantan pebalap yang masih bersentuhan langsung dengan komunitas otomotif, membuat Utris mudah merespon kebutuhan pasar melalui desain produk-produknya. Ini salah satu ruangan R&D kita untuk develop knalpot. Dari desain di depan, terus kita aplikasi ke motor langsung untuk dibuat prototipenya. Seperti ini. Setelah prototipe ini, kalau memang udah oke, dites di dyno. Kita juga ada pengetesan dyno, suara dites oke, sama dari desain modelnya udah oke, tes dyno tes, terus tes kebisingan, kalau udah oke, baru masuk produksi. Ya lebih ke fashionable. Jadi justru saya ngedesain produk tuh selalu diusahain bikin tren gitu. Jadi kita juga ngeluarin, ada orang tuh konsumen tuh ada yang minta memang model klasik, ada yang memang model-model ke arah racing, ke arah MotoGP lah gitu. Alhamdulillah untuk brand lokal Rope One juga kan karena brand image-nya udah bagus ya untuk di Indonesia ini. Jadi kalau untuk penjualan kita udah punya agen-agen juga di setiap wilayah gitu. Karena ketika kita memakai knalpot produk Rope One ini, horsepower yang motor kita tunggangin itu naik. Inovasi di bidang teknologi dan desain menjadi kunci produk-produk Rope One Racing bisa diterima semua kalangan. Namun strategi pemasaran digital juga tak kalah penting, termasuk bagaimana memaksimalkan penjualan melalui platform e-commerce. Halo Mas Alfian, Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat dari Shopee. Gimana tokonya, lancar nggak? Alhamdulillah lumayan lancar. Lumayan lancar? Ya. Oke, saya senang dengernya nih. Sekarang sudah pakai fitur apa aja nih di Shopee? Untuk sekarang masih ngandelin fitur ads sih. Cuma ads. angkanya belum terlalu inilah, masih dikit-dikit coba-coba. Oh gitu.
Oke Mas Alvin tadi kan sempat mention mengenai penggunaan fitur ads. Nah kira-kira fitur apa lagi yang pengen dicoba nih atau pengen banget untuk digunain? Sebenarnya sih pengen nyobain fitur live, cuma belum terlalu ngerti tips and triknya kayak gimana. Siapa tahu bisa dijelasin biar enak. Oke lah, kita gas aja langsung kali ya. Kita coba fitur Shopee Live-nya. Nah, jadi ini adalah fitur Shopee Live, di mana fitur yang cocok banget digunakan agar bisa meningkatkan penjualan di toko kita. Udah tahu belum cara menggunakan Shopee Live-nya? Kalau buat Shopee Live-nya kita udah bisa. Udah bisa ya. Nah, tinggal optimasinya bagaimana cara Optimasi, memanfaatannya. betul. Oke, jadi di sini tuh di Shopee Live ada berbagai macam fitur, mulai dari fitur polling, kemudian fitur filter, dan juga ada fitur-fitur lainnya yang bisa digunakan seperti bonus koin, dan juga fitur-fitur seperti moderator dan lain sebagainya. Nah, tinggal coba nanti dilatih dan juga digunakan saja biar lebih familiar gitu. Saya berharap, bermimpi dengan produk saya ini bisa mendunia, bisa untuk sponsor sampai ke MotoGP. Jadi mungkin ini tugas kita untuk sama-sama mempromosikan dan mungkin menggalakkan gerakan pakai lokal di teman-teman komunitas motor untuk bisa mempromosikan produk-produk lokal, safety gear lokal. Lokal pride kita salah satunya adalah Road One. Karena memang produk berkualitas dan memang betul-betul dibuat oleh anak bangsa. Ini merupakan upaya kita untuk bisa memperkenalkan bahwa produk lokal tidak kalah dengan produk luar. Di setiap tarikan gas, ada mimpi yang dikerjakan pelan-pelan. Rob One Racing bukan sekedar produk aftermarket. Ini cerita tentang bagaimana sebuah ide kecil, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bisa bersuara keras di dunia yang besar. Dari Bandung untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.